Putra Channel. Saat ini saya berada di Dinas Sosial Kabupaten Bombana. Kita akan berdiskusi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana terkait penyaluran bantuan-bantuan COVID kepada masyarakat selama pandemi COVID di Kabupaten Bombana. Apa saja yang mereka lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Mari ikuti saya bertemu dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana. Oke, pemirsa lenterasultra.com, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Bapak Kusrikna Rahim ST MSI. Beliau ini masih baru dua hari menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial. Tapi pengalamannya di memimpin SKPD sudah teruji. Dari sebelum dilantik jadi Kepala Dinas Sosial, beliau sudah pernah menjabat sebagai pelaksana Kepala Badan Balitbang Bombana. Terus yang terakhir dia menjabat sebagai pelaksana Kepala Bapeda. Sekarang posisi beliau sudah definitif sebagai Kepala Dinas Sosial. Kita akan banyak berdiskusi dengan Kepala Dinas Sosial terkait kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan selama pandemi COVID-19 2020, khususnya di Kabupaten Bombana. Oleh itu mungkin kita berdiskusi dengan Pak Kadis. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kadis karena sudah bersedia untuk kita berdiskusi dan atau talkshow dengan lenterasultra.com. Program ini program COVID nasional bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, di mana Lentera Sutra menjadi media yang dipercaya untuk mensosialisasikan atau berdiskusi terkait penerapan protokol kesehatan di Sulawesi Tenggara. Oke, Pak Kadis, ini kan Bombana sudah masuk pasien COVID itu sejak pertengahan Maret 2020. Bahkan Bombana pernah menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang pasien terkonfirmasi positifnya booming. Ya, terus apa yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan Dinas Sosial selama pandemi COVID, khususnya berhubungan dengan sosial kemasyarakatan? Terima kasih. Terkait di Dinas Sosial ini, sebelum melakukan langkah-langkah dalam penanganan COVID-19, tentu ada beberapa aspek kebijakan, yaitu sesuai dengan keputusan Bupati Bombana nomor 186 tahun 2020, yaitu melakukan atau membentuk gugus tugas percepatan COVID-19 di Kabupaten Bombana. Hal ini menerjemahkan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri dengan diarahkan untuk melakukan pembentukan Satgas Siaga COVID-19 tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Hal-hal yang setelah diintervensi melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana bahwa di dalam penanganan COVID-19 ini tentu menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik dampak ekonomi, sosial, maupun dampak kesehatan. Melalui Dinas Sosial ini ada beberapa intervensi yang dilakukan, yaitu melalui bantuan sosial bansos yang meliputi BLT, bantuan langsung tunai kelurahan, di mana di bantuan langsung tunai kelurahan ini itu yang ditangani oleh sumber dana dari APBD Kabupaten Bombana. Sedangkan bantuan langsung tunai yang ada di desa melalui Kementerian Desa yang difasilitasi melalui Dinas PMD. Ya. Kalau untuk di Dinas Sosial sendiri, di BLT kelurahan itu sesuai dengan data yang terpotret dari akhir bulan Maret sampai dengan bulan Juli ini, sampai bulan Juli, sesuai data yang masuk itu kurang lebih 2.954 KK. 2.954 KK itu yang masuk dalam kategori BLT kelurahan, bantuan langsung tunai. Sedangkan yang masuk di dalam komponen pekerja rentan yang ada di Kabupaten Bombana ini yang terdampak COVID itu meliputi tukang ojek, bentor, sopir,
termasuk juga tokoh agama dan ABK serta pasien yang terdampak COVID. Hal itu setelah kita akumulasi kurang lebih 3.563. Apa itu 3.563 kakak 3.563 kakak yang menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah Kabupaten Bombana. Itu yang terdampak COVID. Hal ini pun yang menjembatani bahwa pemerintah Kabupaten Bombana telah mengalokasikan bantuan langsung tunai ini sebesar 8,6 miliar untuk bantuan langsung tunai sesuai dengan data yang masuk di tingkat kelurahan. Sedangkan sampai dengan hari ini telah terrealisasi sebesar 4,47 miliar, sehingga kita masih ada efisiensi sebesar 4,14 miliar. Berarti hampir setengah 50% ya? Hampir 50% terrealisasi untuk bantuan langsung tunainya, karena kita menekankan bahwa sesuai data yang masuk harus kita intervensi lebih cepat sehingga bisa asas manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak COVID. Terus yang kedua, untuk bantuan paket sembako telah dialokasikan dana sebesar 2,65 miliar dan sampai hari ini telah terrealisasi kurang lebih 600 juta rupiah atau sebesar 22,68%, karena paket sembako ini adalah beberapa titik-titik sesuai dengan klaster yang ada untuk diintervensi. Jadi kita sebagai masyarakat itu di bantuan langsung tunai untuk bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya seperti itu. Dan sampai hari ini juga masih berjalan pemantauan dan monitoring secara terus-menerus dari dinas sosial yang terkait masyarakat yang terdampak sosial. Karena di dalam penanganan COVID ini ada 3 komponen utama, yaitu aspek kesehatan, kemudian perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Jadi dinas sosial ini masuk di lini aspek perlindungan sosial yang meliputi bantuan langsung tunai dan bantuan paket sembako. Saya kira untuk gambaran di Dinas Sosial Kabupaten Bombana terkait implementasi dan realisasi anggaran maupun implementasi bantuan ke masyarakat itu atau ke penerima manfaat dapat berjalan secara sistematis, dan sampai hari ini dan kedepannya kita akan terus antusias untuk melakukan monitoring kepada masyarakat baik secara internal maupun secara terstruktural melalui data-data dari Dinas Kesehatan, sehingga semua data yang akan kita intervensi ke depannya itu melalui bantuan langsung tunai maupun paket sembako itu dapat terkoneksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara real yang terdampak di lapangan. Oke. Pak Kadis, sejauh ini kan sudah menjelang akhir 2020. Tadi dari anggaran tadi mungkin yang dari 8 miliar itu yang dialokasikan baru 50% ya, realisasi kurang lebih 50% ya. Kurang lebih. Nah, sama dengan sembako ya, pakai sembako tadi itu, itu juga baru 20% terrealisasi. Masih ada berarti kurang lebih 80%. Ini bagaimana Pak solusinya? Apakah mereka 80% yang belum terrealisasi ini tidak ada orangnya atau bagaimana? Jadi begini maksudnya, pemerintah Kabupaten Bombana ini punya strategi untuk menyiapkan dana di dalam anggaran BTT. Jadi penyiapan dana untuk penanganan COVID ini untuk di aspek perlindungan sosial, pemerintah Kabupaten Bombana telah menyiapkan dana untuk BLT itu bantuan langsung tunai sebesar 8,6 miliar. Walaupun di dalam aplikasinya kita sesuaikan data yang ada, berarti artinya kita masih ada dana untuk cadangan jika besok atau kapanpun penanganan COVID ini dibutuhkan. Artinya berarti masih ada dana di saving kurang lebih 4 miliar dari masih ada. Artinya pemerintah Kabupaten Bombana sampai bulan Desember ini di tahun anggaran 2020 masih ada untuk mengantisipasi data tersebut. Sama juga dengan yang untuk sembako tadi masih ada. Sama, ya. Jadi semua kebutuhan di sini bukan berarti realisasinya harus 100%, tetapi dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya. Kalau kebutuhan sampai sekian persen, saya kira seperti itu, karena dananya ini ada di BTT, biaya tidak terduga. Ya, sehingga kalau kebutuhan-kebutuhannya dari OPD seperti Dinas Sosial ini, kita bermohon untuk di Badan Keuangan Daerah untuk direalisasikan sesuai dengan data real yang ada. Begitu. Terus selama proses pencairan itu langsung tunai atau non tunai Pak pemberian mereka untuk penyaluran nonton langsung itu
melalui pos atau bagaimana? Kalau untuk bantuan langsung tunai ini langsung ke penerima manfaat melalui non tunai. Jadi langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Tentu di dalam aplikasinya itu tentu membutuhkan waktu karena kita butuhkan data penerima sesuai dengan di nomor rekening yang ada, baik di data sesuai dengan identitas maupun nomor rekening yang ada, sehingga nanti penerima juga bisa langsung diterima. Karena kita khawatirkan yang sampai terlambat sampai di penerima manfaat tersebut. Jadi semua langsung nonton ya, langsung ke rekening masing-masing penerima ya? Tentu nih langsung ke rekening masing-masing. Kecuali untuk bantuan paket sembako itu langsung diantarkan ke penerima manfaat karena dia berupa bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat misalnya dilakukan karantina mandiri. Tentu masyarakat ini tidak leluasa ataupun melakukan aktivitas pekerjaan luar, bergerak, jadi diantar oleh dari difasilitasi oleh tim gugus tugas. Jadi dinas sosial di sini menyiapkan bantuan sembakonya dan difasilitasi oleh gugus tugas untuk melakukan distribusi kepada masyarakat yang terdampak COVID tadi itu. Selama proses realisasi bantuan itu baik sembako maupun uang tunai tadi BLT itu ada tidak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan? Sekira kalau terkait kendala ini, kalau secara administrasi itu tadi artinya kebutuhan data itu dari kelurahan itu tentu kita terkait dengan penyampaian data dari kelurahan. Kadang penyampaian datanya mungkin ada beberapa item kebutuhan persyaratan yang tidak lengkap. Tapi dalam hal ini bukan hambatan yang terlalu serius. Tentu tim kami di dinas sosial ini langsung turun lapangan menjemput bola, artinya turun ke kelurahan tersebut atau lokasi tersebut untuk meng-cross check langsung bahwa data ini yang kurang sehingga bisa dilakukan percepatan. Karena kita mengerti secara bersama bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Buban ini bagaimana melakukan penanganan tercepat masyarakat yang terdampak COVID seperti itu. Jadi tidak diberi tidak diberikan, maksudnya dipercepat lah proses pencarian mereka. Dilakukan cepat. Terus Pak Kadis, selain memberikan bantuan kepada masyarakat, kan dinas sosial juga mungkin melakukan aktivitas umpamanya penyemprotan selama, ada juga seperti itu yang dilaksanakan, penyemprotan disinfektan umpamanya turun menyemprot lokasi-lokasi yang dinas-dinas yang karena itu aja sepertinya pernah dilakukan penyemprotan dari dinas sosial yang turunnya. Itu juga kegiatan dari dinas sosial ya selama pandemi COVID. Kalau terkait dengan penyemprotan disinfektan ke beberapa OPD atau SKPD di Kabupaten Buban ini kan hampir semua SKPD yang lalu itu dilakukan penyemprotan. Tetapi yang melakukan penyemprotan ini teknisnya yang kemarin itu dilaksanakan di Badan Bencana Daerah, karena di situ sudah terpotret juga, sudah terformat bahwa pembagian tugas dalam penanganan COVID ini supaya dapat efektif di lapangan ini sudah terbagi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Terus ini kan COVID di Bombana masih terus melonjak Pak Kadis, masih tiap hari itu selalu ada. Ada persiapan apalagi yang disiapkan dinas sosial untuk mengantisipasi pandemi COVID yang terus bertambah? Kalau untuk dinas sosial setiap saat selalu siap dan siap setiap saat untuk turun ke lapangan untuk memantau terkait dengan data-data dari dinas kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak COVID, sehingga sesuai dengan kriteria yang ada, bila masuk kategori BLT langsung kita lakukan verifikasi data melalui di kelurahan sehingga data-data tersebut valid untuk meneruskan bantuan ke masyarakat ataupun bantuan yang lainnya. Jadi kami di sosial ini selalu siap setiap saat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tentu kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait atau OPD teknis terkait di bidang kesehatan. Sekira seperti itu Pak. Oke. Pak Kadis, untuk sosial tadi kita kembali ke penyaluran bantuan langsung tunai. Ada tidak kriteria-kriteria orang yang diberi sasaran untuk mendapatkan itu? Kriteria yang pertama tentu dia masuk dalam kategori kakak miskin. Itu kriteria yang pertama. Terus yang kedua, pada masa pandemi COVID ini masyarakat
yang rentan miskin yang terdampak. Ya, itu tadi ada masyarakat yang rentan miskin yang sudah terdaftar dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Pada masa pandemi COVID ini ada namanya masyarakat yang terdampak COVID, seperti misalnya pedagang-pedagang kecil yang kena dengan COVID ini tidak sempat lagi berjualan atau apa, masuk terdampak COVID itu sesuai data dari kelurahan. Jadi usulannya dari kelurahan itu yang kita verifikasi, setelah cross check lapangan datanya valid bahwa betul-betul sesuai dengan kriteria yang ada, kita melakukan usulan untuk mengaplikasikan atau pemberian bantuan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi memang selama pandemi COVID ini masyarakat Bombana merasakan dampaknya juga ya Pak Gadis? Saya kira seperti itu Pak. Artinya kalau kita ada secara terstruktural dari dinas sosial, tentu kita melihat bahwa manfaatnya sangat luar biasa. Dan secara sampling juga di masyarakat juga kita tanyakan bahwa karena bantuannya ini langsung masuk ke rekening masing-masing, jadi mereka juga bisa memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya seperti itu. Apalagi masyarakat yang terdampak COVID ini yang tidak sempat dia beraktivitas atau apa, yang masuk dalam kategori rentan miskin ini, itu yang sangat menerima manfaatnya. Sehingga pemerintah Kabupaten Bombana baik hari ini maupun kedepannya selalu siap memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi memang selama pandemi COVID ini sangat dirasakan dampaknya dari segi ekonomi, pendidikan, dan di Bombana juga sebagian masyarakatnya merasakan itu, termasuk mungkin dari pegawai negeri sipilnya juga mungkin. Jadi semua akibat dampak COVID mempengaruhi sendi-sendi, berbagai sendi kehidupan. Jadi mungkin Pak Kadis, itu saya mungkin yang bisa kita saling dalam dialog ini. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan aktivitas bisa berjalan normal kembali. Oke, Pak Kadis, ini mungkin di akhir diskusi kita yang singkat. Mungkin saya membutuhkan himbauan dan statement penutup dari Pak Kadis, mengingat di Bombana ini sampai sekarang masih terus terjadi peningkatan COVID-19. Mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat Bombana, terutama mengantisipasi peningkatan COVID-19. Saya persilakan Pak Kadis. Terima kasih Pak. Jadi terkait closing statement dari Dinas Sosial, tentu tadi awalnya kita berbicara kebijakan, tentu pada new normal ini kebijakannya itu bahwa yang pertama kita tetap meningkatkan advokasi, komunikasi dan edukasi tentang penanganan COVID-19 di era new normal, terutama di masyarakat Kabupaten Bombana, karena kondisi sekarang ini COVID-19 di seluruh Indonesia masih mengalami peningkatan, dalam arti bahwa hal ini tidak bisa kita diamkan atau tidak bisa kita berpangku tangan dengan kondisi seperti ini, karena ini adalah suatu hal yang perlu kita seriusi penanganannya, sehingga kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Bombana dan khususnya kepada instansi dinas sosial bahwa di dalam pelaksanaan new normal ini, pelaksanaan program kegiatan kita tetap berjalan, tetapi tetap kita mematuhi yang namanya protokol kesehatan sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu bahwa dengan istilah 3M, yaitu yang pertama kita tetap memakai masker, terus yang kedua mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, kemudian kita jangan lupa yang ketiga menjaga jarak. Itu yang terutama. Dengan 3M itu insya Allah mudah-mudahan kedepannya COVID-19 ini bisa berkurang dan aktivitas kita di instansi masing-masing, terutama di dinas sosial ini, dapat berjalan secara maksimal sehingga bisa normal kembali, sehingga pelayanan ke masyarakat ini tidak terhenti dan bisa berjalan lebih baik lagi. Walaupun dalam kondisi COVID ini pelayanan publik tetap berjalan di Kabupaten Bombana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis atas kesempatan yang singkat ini. Kita atas kesempatannya berbagi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dinas sosial selama pandemi COVID-19. Walaupun mungkin Pak Kadis ini beliau masih baru 2 hari menjabat, tapi seperti yang kita lihat tadi, statement dan pengalamannya tidak diragukan lagi, karena beliau ini sudah
2 kali menduduki jabatan kepala dinas dan sekarang sudah definitif sebagai kepala dinas sosial. Sukses selalu buat Pak Kadis. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.